warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pada hari yang berbahagia ini, kami rombongan dari Aceh. Acehnya berbagai-bagai, ada yang Aceh Barat, ada yang Aceh Selatan, ada yang dari Banda Aceh Besar, ada yang dari Aceh Utara, lalu ada yang dari Aceh Singkil. Jadi hampir 2/3 Aceh yang datang, dan juga ada yang dari Sumatera Barat, dari Padang. Jadi kedatangan ini juga saya tidak tahu, saya tidak mengajak mereka datang. Ini baik perempuan atau laki-laki, mungkin karena kecintaan mereka ke negeri Batam ini. Jadi datang karena Batam, bukan karena Abu. Jadi mendengar Batam, mereka berbondong-bondong datang. Ada yang dengan pesawat, ada yang dengan mobil, kemudian naik kapal Garuda dari Dumai sini. Para hadirin hadirat sekalian, bahwa kalau saya datang ke Batam ini sudah 3 kali. Kali yang pertama saya datang hanya transit di Batam untuk ke Singapura dan Malaysia. Jadi kali yang kedua inilah kita mengadakan yaitu seminar pikiran di Batam. Jadi oleh Wali Nangro Jakarta, saya mengatakan apakah kita mungkin mengadakan acara di Batam Pengkaderan. Jadi beliau beritahu pada saya itu memungkinkan, Abu, karena ketua DPR-nya Batam, Cik Nur, Kak Nur, Ustaz Nur, sangat menerima kita. Kalaupun umpama wali kota MUI, jadi kurang dapat menerima dengan baik, tapi karena ada Cik Nur, Ustaz Nur, jadi kita bisa ke Batam. Jadi ke Batam dalam pengkaderan seminar pengkaderan ini dorongan, tarikan Syekh Nur, Cak Nur. Jadi saya tanyakan ini pada Cak Nur orang mana? Orang Batam? Oh tidak, dia orang Kudus. Orang Jadi orangnya Wali Songo, Syekh Abdul Rahman ya, orang Kudus. Saya teringat dulu ada pepatah mengatakan dari Barus ke Kudus menempuh jalan kelok berliku. Bukalah sarung, unuskan pedang, tampaklah putri indah di bawah. Jadi pada masa Sufi ini, ajaran Sufi berkembang tahun 1400 sekian tahun masih 1200, 1300, 1400. Ini sejarah-sejarah Al-Sufi. Jadi kalau di Aceh dikenal dengan Hamzah Pensuri. Hamzah Pensuri. Kalau di Jawa itu dengan Sunan Kudus, Abdul Rahman, dan juga sunan-sunan lainnya. Jadi mereka membuat pepatah Hamzah Pensuri, dari Barus ke Kudus menempuh jalan
kelok berliku, hancurkan sarung, hunuskan pedang. Terlihatlah putri indah rupawan. Para hadirin hadirat, pepatah-pepatah yang seperti itu sebagai petanda yang menunjuki kepada ajaran tauhid tasawuf. Tauhid tasawuf supaya hati kita senantiasa berjalan kepada Allah, berjalan kepada Allah untuk kita sampai kepada hadiratnya Allah. Jadi berjalan kemauan kita kepada Allah. Jadi kalau kita ingin berjalan kepada Allah, kita meninggalkan tubuh dan nyawa kita. Jadi tubuh dan nyawa kita ini adalah ibarat sarung. Ibarat sarung dari pedang, yang pedang itu adalah insan, manusia. Jadi dia harus dapat melupakan tubuh dan nyawanya. Tubuh dan nyawa ini dikatakan nafsu. Jadi nafsu adalah tubuh dan nyawa. Kita mengembalikan tubuh dan nyawa ini kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak melihat lagi tubuh dan nyawa. Kita hanya bermusyahadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat jamal dan jalal. Yang terlihatlah putri yang indah rupawan, terlihatlah sifat-sifat kebagusan Allah di dalam hati kita, sehingga dengan demikian kita lupa kepada selain Allah. Karena cahayanya itu masuk, lupa kita kepada diri kita, hanya teringat Allah saja. Allah yang mengingatkan Allah, kepadanya Allah. Inilah dimaksud dengan Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita, supaya kita lepas daripada syirik jali dan syirik kafi, kita harus dapat bermakrifat dengan Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang tidak berteman dengan kita, tidak berteman dengan lainnya kita. Tuhan itu sendirinya. Tuhan itu adalah wujudnya wujud istiqlal, wujud sendirinya. Berbeda dengan kita, wujud kita wujud istifadah, wujud yang berdiri dengan lainnya. Kalau tidak ada wujud Allah, kita tidak bisa ada. Jadi seluruh apa yang pada diri kita ini semuanya tersangkut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan kita, kalau tidak diizinkan Allah kita berbuat, tidak akan berbuat. Kemauan kita, kalau tidak ada iradah Allah, sebagaimana Allah berfirman, wa ma tasya'una illa ma sya'allah. Tidak berkehendak kamu melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi semua kita tidak terlepas tubuh kita dan nyawa kita yang berasal daripada a'yan sabita. Itu semua adalah merupakan ukiran di dalam ilmu Allah. Maka Allah mengatakan pada itu semua yang telah ada di dalam ilmunya, adalah engkau, maka kita ada. Kun fayakun. Para hadirin, ibu bapak sekalian, tadi saya ingin untuk menggagas kembali ajaran kesucian ini. Banyak sekali tantangan dengan ajaran ini. Orang-orang yang tidak paham mengatakan ajaran saya ini ajaran sesat. Ajaran wahdatul wujud, berarti hanya satu wujud yang ada, yaitu wujud Allah. Yang lainnya limpahan atau bayan daripada wujudnya Allah. Bukan dengan pengertian wujud kita dengan wujud Allah bersatu. Tidak, wujud kita bayan, limpahan daripada wujud Allah. Bila mana sudah kita sampai kepada wujud Allah, hilang, kita hancur. Itu paham wahdatul wujud muwahhid, wahdatul wujud yang benar. Bukan seperti apa ditutup oleh orang menentang ajaran ini. Wahdatul wujud sudah bersatu dua wujud. Wujud kita dengan wujud Allah, wujud Allah. Jadi ini sudah tidak benar.
Tidak mungkin bersatu wujud kadim dengan wujud yang baru. Wujud yang baru ini hilang, hancur dengan sebab beradanya wujud kadim. Jadi paham wahdatul wujud ini adalah paham sufi. Jadi ada wahdatul wujud muwahhid, ada wahdatul wujud mulhid. Mulhid artinya engkar, salah. Satu dua wujud itu salah. Wahdatul wujud muwahhid berarti hanya tinggal wujud Allah. Tidak ada wujud lainnya. Dengan kita berzikir, kalau kita berzikir, mana lainnya? Jadi barulah zikir yang demikian itu zikir yang banyak sekali manfaat dan faedahnya. Sesuai dengan firman Allah, wadhkur rabbaka idza nasita. Ingat olehmu akan Tuhanmu, berzikirlah kamu kepada Tuhanmu apabila engkau lupa selainnya Tuhan. Jadi nasita ini tafsir dicari. Apabila engkau lupa selainnya Tuhan, berzikir engkau kepada Tuhan apabila engkau lupa selainnya Tuhan. Kalau kita berzikir kepada Tuhan yang lain, Tuhan juga teringat oleh kita, itu zikir yang tidak bagus. Kita mengingat Allah, yang lain teringat. Kita sembahyang, kayak kita benar-benar tadallul, menghinakan diri untuk dekat dengan Allah, teringat pula yang lain. Jadi sembahyang itu tidak bagus, tidak menghasilkan khusyuk untuk hati. Jadi dilatih kita mengingat Allah, yang lainnya itu lupa, yang lainnya itu hilang. Ibu-ibu yang terhormat, ayah ibu-ibu salat sembahyang, waktu sembahyang Allahu Akbar, baca Fatihah, tidak lagi teringat anak, tidak lagi teringat suami. Masih ada teringat anak suami, pekerjaan ibu itu baca Fatihah ada. Jadi itu berzikirlah puak-puak. Jadi zikir itu terbagi kepada 4. Ada zikir yang tidak baik, sembahyang yang tidak baik. Kita sembahyang dengan makna lidah kita mengucapkan Fatihah, mengucapkan tahiyat, kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, ada lainnya. Rukun qauli. Jadi qauli, Fatihah, takbir itu dikatakan rukun qauli. Tahiyat, salawat itu rukun, salam itu rukun qauli. Jadi waktu kita mengucapkan itu rukun qauli, lidah kita mengatakan memuji Allah, menyebut-nyebut Allah, tapi hati kita tidak kepada Allah. Hati kita jadi hanya zikir lisan, tapi hati tidak berzikir. Jadi itu zikir yang demikian itu kurang baik atau tidak baik. Pahalanya ada juga, bukan tidak ada. Sudah payah-payah ya, tapi sedikit. Dan kedua, zikir ma'al yaqbah. Kita berzikir, kita baca Fatihah atau sembahyang zikir. Kita mengatakan la ilaha illallah zikir, membaca Al-Quran zikir. Kita berzikir, hati kita terbangun, teringat Allah. Kita menyebut kalimat Allah, teringat Allah itu orang yang menciptakan kita, menjadikan langit dan bumi ini semua. Teringat Allah dan sifatnya. Tetapi yang lain teringat juga. Teringat Pak Gubernur, mesti teringat juga Bapak Syarifuddin ya, yang telah bersusah payah ya Pak, untuk mengadakan acara nih. Saparudin, terima kasih Pak Saparudin. Lalu berarti ingat dua Allah teringat, yang lain juga teringat. Berbagi cinta, berbagi cinta, mendua. Jadi itu dikatakan zikir ma'al yaqbah, zikir artinya terbangun pada Allah, tapi belum begitu cahaya zikir itu masuk ke dalam hatinya. Jadi zikir ini itu sudah mulai baik, tapi belum baik. Tapi sudah mulai baik. Yang ketiga baru berzikir ma'al hudur. Kita berzikir, yang lain tidak teringat. Kita bermula kita melihat, teringat kita nikmat Allah, pemberiannya banyak pada kita.
Ya, mata, hidung, pemberian siapa? Nah, langit, bumi, ikan semua. Makanya Allah itu sangat sayang kepada kita. Banyak sekali pemberiannya. Wa in ta'udzu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, tidak bisa kamu menghitungnya. Banyak sekali. Sehingga kasih sayang Allah itu banyak sekali kepada kita. Sehingga kita lupa kepada lainnya. Hanya Allah, karena banyak pemberinya kasih sayang luar biasa. Jadi inilah yang membawa kita khusyuk, hudur hati di dalam sembah. Terlihat kita, kalau tidak terlihat kasih sayang Allah dan kehebatan Allah, tak bawa khusyuk ke sembahyang. Karena sembahyang ini ya penyebab ada pahala dan dapat kemenangan sebagaimana firman Allah, yaitu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Memenanglah orang yang beriman, ya mereka itu sembahyang mereka khusyuk, hudur hati kepada Allah. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka bagi orang yang sembahyang, dia sembahyang juga tapi mereka lalai dalam sembahyang mereka. Jadi ini supaya kita dapat berzikir ma'al hudur, hati kita teringat pada Allah. Karena cahaya zikir, cahaya madzukur maksudnya, cahaya orang yang diingat ini masuk. Cahaya maksudnya sifat-sifatnya, cahaya sifatnya kasih sayangnya. Karena kita terlihat kepada pemberiannya yang begitu banyak. Jadi kalau Anda dapat berzikir dengan hudur hati atau sembahyang dengan khusyuk, inilah penyebab Anda terbantu, dapat bantuan Allah, sering sentiasa dapat bantuan Allah di dalam kehidupan ini. Kalau kita bisa sembahyang khusyuk, jadi bantuan Allah itu mudah dapat oleh, dan Allah menunjukkan jalan bagi kita bagaimana dalam hidup ini supaya dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik Bapak Ibu, kita belum selesai, akan kita lanjutkan dengan acara zikir 1000.